Bab 1071, Perintah Undangan Xuanling. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyuxia. Plus matikan mengatur ulang. Kalau begitu, kita akan kembali ke paviliun pembakaran dupa terlebih dahulu, dan 2 hari kemudian, kita akan melawan Gunung Xuanling dengan tegas. Semua keluhan dan dendam akan berakhir di sini. Musuzi menatap Xiaoyan, hatinya penuh kelegaan, dan dia tersenyum. Raja Ular, kirim mereka keluar. Kita juga harus mulai bersiap. Ini masalah besar, jangan ceroboh. Sefu mengangkat tongkat kerajaannya yang berbentuk ular sedikit dan berkata dengan cukup berat. Baiklah, Raja Ular juga tahu bahwa ini adalah wilayah klan Medusa, dan memiliki dewa sendiri akan menyelamatkan banyak masalah. Jika tidak, dia akan menghadapi beberapa hal yang tidak sedap dipandang. Ayo pergi. Xiaoyan dan Musuzi saling memandang dan segera mengikuti, diikuti oleh Long Yi dan Xiao Yi. Pesona biru, denganmu sebagai pemimpin tim dari 8 suku utama, kita akan mulai memperbaikinya. Para pembangkit tenaga listrik di klan yang kekuatannya melebihi Kaisar Do Bintang 7 semuanya akan berkumpul. Aku khawatir ini akan menjadi pertempuran yang benar-benar mematikan setelah mereka berdua. Mobile, kau pimpin orang-orang ular yang kuat untuk pergi mencari Ratu Medusa. Masalah ini sangat penting. Kau harus membiarkan Ratu secara pribadi memimpinnya, dan pertempuran ini memiliki kemungkinan untuk menang. Petik 2. Petik 2. Perintah keluar dari mulut Sefu dengan tertib. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan gadismu Ying-Ying? Musuzi bertanya tepat setelah meninggalkan Istana Kristal. Ah, ini. Long Yi dan Xiao Yi saling memandang dan berkata dengan ragu-ragu. Aku mengejarnya saat itu dan dicampakkan olehnya. Xiao Yi juga berkata dengan malu-malu. Lupakan saja, biarkan dia diam. Xiao Yan juga tahu bahwa mengalami hal semacam ini untuk sementara waktu juga merupakan pukulan yang menghancurkan baginya. Setelah berbicara, mereka berlima berjalan langsung menuju paviliun dupa terbakar. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhongwen Wamao, Hi gelombang 8, gelombang M. Puff. Setelah beberapa saat, Raja Ular juga meninggalkan mereka dan kembali ke klan Medusa, dan Xiao Yan dan keempatnya juga kembali keluar paviliun dupa terbakar, dan setelah melangkah maju, mereka melangkah ke wilayah surga terbakar. Si kecil, selamat datang di rumah. Pada saat ini, Musuzi berkata dengan senyum ramah di sudut mulutnya. Baiklah, pulanglah. Ketika Xiao Yan mendengar ini, hatinya tidak bisa menahan perasaan hangat. Meskipun dia telah pensiun dari sekte, dalam analisis terakhir, dia juga anggota paviliun dupa terbakar. Hei, lihat. Orang-orang di langit itu agak tidak asing, dan ada paman Musuzi di sebelahnya. Pria itu sebenarnya membawa penggaris yang berat. Mungkinkah itu kakak senior Xiao Yan? Ada orang-orang yang datang dan pergi di paviliun Fenxiang, dan beberapa murid dengan penglihatan yang baik melihat pemandangan di langit tinggi Fen Tianyu dan tidak dapat menahannya. Xiao Yan dan yang lainnya sudah kembali. Pada saat ini, serangkaian sosok yang dikenal melompat langsung ke langit Burning Heaven Domain. Kakak tertua, adik perempuan Ling Xuan, nama-nama yang dikenal muncul dari mulut Xiao Yan. Kakak laki-laki, selamat datang kembali. Mutian menanggung beban terberat, melangkah maju, lalu mengulurkan telapak tangannya ke Xiao Yan. Kakak senior, melihat ini, Xiao Yan menjabatnya tanpa ragu, lalu tertawa. Hei, kalian, kekuatanmu tidak boleh diremehkan. Tunggu, ini. Saat berikutnya, Mu Feng, yang berada di sampingnya, bergegas maju dan berkata kepada Xiao Yan. Ini adalah kakak tertua sumpahku. Xiao Yan tidak malu-malu dan berkata langsung. Long Yi adalah yang paling kuat dan kakak tertua, pikiran dan pikiran Xiao Yan yang bijaksana adalah saudara kedua, sementara Xiao Yi adalah saudara ketiga yang pendiam, sebenarnya saudara ketiga. Kekuatan ini agak menakutkan. Mu Feng tidak bisa menahan tawa ketika mendengar ini. Ayo pergi, turun dulu. Perbuatanmu telah menyebar di sekte ini. Aku yakin banyak saudara dan saudari akan sangat senang melihatmu. Kata Musuzi. Tunggu, ada tamu di sini. Tepat saat suara Musuzi jatuh, ruang di luar Burning Heaven Territory tiba-tiba bergetar, dan kemudian lingkaran aura jahat yang tak terlihat perlahan muncul. Ada musuh. Waspada, dan kekuatan Musuzi telah menembus ke Kaisar Do Bintang 9. Dia baru saja menemukan kelainan ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan ekspresi berat.
Karena bahkan dengan kekuatan Kaisar Dou bintang 9-nya, dia bisa mencium sedikit rasa takut dari aura jahat di depannya. Susu, orang paviliun Fenxiang, apakah ini caramu menyambut teman lama? Dan di ruang yang bergetar, seorang lelaki tua muncul di saat berikutnya. Melihat rambutnya yang beruban, dia tampak tua, tetapi jiwanya sangat spiritual. Adapun tubuhnya, ada jejak darah jahat di sekelilingnya, yang membuat orang tampak sangat jijik pada pandangan pertama. Seorang Dou di bintang 9 dengan kekuatan peringkat 6. Melihat ini, Xiao Yi melangkah maju sedikit. Zuo tua, namun, Musuzi terkejut saat melihat sosok ini muncul. Kekacauan tua, Xiao Yan dan murid-muridnya semua terkejut saat mendengar kata-kata itu. Orang ini adalah wakil kepala Legiun Elang Serigala. Namun, tidak benar menjadi orang yang jujur. Dia adalah salah satu dari sedikit orang di keluarga kerajaan Xuanling yang bisa berteman. Saat berikutnya, Musuzi berkata, fluktuasi dalam tubuhnya adalah aura klan jahat di luar alam. Pada saat ini, pupil mata Xiao Yan memancarkan sedikit warna kaki, dan api suci di dalam tubuh mengirimkan perasaan yang sangat menjijikkan terhadap lelaki tua itu. Jika bukan karena penindasan Xiao Yan, api suci di dalam akan meledak dan melahapnya. Orang ini, apa yang kamu lakukan di sini? Dan para murid juga sedikit bingung. Apa, Musuzi, Master Pavilionmu tidak ada di sini. Suara lelaki tua itu penuh dengan roh jahat yang main-main, berdiri di luar wilayah surga yang terbakar dan memindai lingkaran Musuzi. Semua orang berkata gelombang pemilik pavilion tidak ada di sana, ada apa? Musuzi juga memiliki sikap yang sama mengesankannya dengan lelaki tua itu, dan berkata, berkat kebenaran raja kita telah menangkap semua ras jahat dari luar wilayah yang membahayakan santian-suantian kita, tetapi kekuatan raja kita sendiri tidak cukup untuk melenyapkan mereka sepenuhnya. 2 hari kemudian, keluarga kerajaan Xuanling kita akan mengadakan upacara pemusnahan iblis di Gunung Xuanling. Pada saat itu, saya berharap para master pavilion kalian dapat berpartisipasi bersama dan memberikan kontribusi yang sederhana untuk ketenangan Xuan 3 hari. Selanjutnya, suara lelaki tua itu sangat rendah, dan di akhir kata-katanya, sebuah token emas dengan karakter misterius diproyeksikan langsung ke Musuzi. Perintah undangan roh misterius. Musuzi dengan mudah menangkap token itu, tetapi menemukan bahwa token itu memiliki kekuatan misterius di atasnya. Perintah undangan untuk Xuanling hampir merupakan token standar tertinggi dari keluarga kerajaan Xuanling. Diundang oleh token ini sudah cukup untuk menunjukkan status pavilion dupa pembakaran. Apakah kamu ingin mempertahankannya? Melihat lelaki tua yang sombong dan mendominasi ini, Long Yi merendahkan suaranya dan bertanya pada Xiao Yan. Tidak untuk saat ini. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun ada keluhan yang mendalam antara keluarga kerajaan Xuanling dan pavilion Fenxiang, tetapi yang lain hanya di sini. Untuk mengirim undangan, bahkan jika mereka menghentikannya, saya khawatir itu tidak akan membantu. Ada undangan sekte lain untuk dikirim, jadi saya tidak akan menceritakan masa lalu. Setelah melakukan semua ini, lelaki tua itu melintas langsung, lalu menghilang di sini, hanya menyisakan pavilion Fenxiang sebagai eksekutif tingkat tinggi. Ini adalah konspirasi. Melihat sosok lelaki tua itu menghilang perlahan, setelah beberapa saat, Xiao Yan mengangkat dahinya dan berkata dengan berat. Ini adalah konspirasi. Suara Xiao Yan perlahan bergema di hati semua orang. Mungkin ini benar-benar konspirasi. Tapi keluarga kerajaan Xuanling membuat langkah yang bagus kali ini. Seluruh klan jahat asing dapat digunakan sebagai alat tawar-menawar. Jika mereka menang, keluarga kerajaan Xuanling mereka akan benar-benar kuat. Jika mereka kalah, saya khawatir keluarga kerajaan Xuanling akan benar-benar musnah. Saat suara Xiao Yan jatuh, sosok Zhu Jin juga muncul. Zhu tua, melihat Zhu Jin muncul, semua murid mengangguk sedikit. Zhu tua, kekuatanmu. Saat berikutnya, ekspresi berat Xiao Yan tiba-tiba menjadi aneh. Karena bambu ember baru saja muncul, energi langit dan bumi di langit tiba-tiba menjadi bergetar. Dasar bocah nakal, aku tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Baiklah, saatnya untuk melawan para dewa. Zhu Jin tertawa ketika mendengar kata-kata itu. Dou Xian, murid-murid lainnya juga sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Saat ini, di antara para murid pavilion Fenxiang, satu-satunya yang memiliki kekuatan tirani adalah yang berada di level Kaisar Dou bintang 7, dan tidak diragukan lagi ada banyak celah dibandingkan dengan Dou Xian.
Sepertinya masalah ini harus menunggu Master Pavilion kembali dan membuat rencana jangka panjang. Kata Zhu Jin, di mana Master Pavilion? Xiao Yan juga bingung ketika mendengar ini. Xiao Yan dengan jelas mengingat janji Fen Tian kepadanya saat itu, jika dia menyelamatkan Yin Tong, Fen Tian akan melindunginya. Sepertinya aku harus berurusan dengan beberapa keluhan pribadi, tetapi aku seharusnya bisa kembali besok. Kata Zhu Jin. Saat berikutnya, melihat semua orang tenang, Musuzi menjadi tertekan. Dulu Zuo Lao sangat saleh, dan sekarang dia tidak memiliki roh jahat. Apa yang terjadi? Musuzi dan Zhu Lao memiliki hubungan yang baik di masa lalu, tetapi sekarang mereka sedikit tercengang. Dan semua orang tertawa dan tertawa sebentar, lalu kembali sendiri-sendiri. Bagaimanapun, perang yang sebenarnya akan datang, dan semua orang sangat tertekan. Selain itu, tempat-tempat lain di Suantian San juga menggelar adegan yang sama seperti membakar dupa. Di dalam paviliun Wanhua, di loteng yang agak sunyi, kepala paviliun Wanhua sedang duduk perlahan, tangan gioknya dengan lembut memetik bukin di bawah tangannya, dan biola yang agak indah berbunyi. Kepala paviliun, seorang tokoh kuat dari keluarga kerajaan Xuanling baru saja datang. Undang kami untuk berpartisipasi dalam upacara pemusnahan iblis dalam 2 hari ke depan. Huayun di samping berkata dengan cukup lembut. Huayun, menurutmu apakah pianoku indah? Apakah Fen Tian akan menyukainya? Huaxin, Master Pavilion Wanhua, bertanya dengan nada tidak setuju. Seharusnya menyukainya. Huayun telah mengikuti Master Pavilion selama bertahun-tahun, jadi tentu saja dia tahu kebiasaannya, lalu tertawa. Gadis itu Yueru, sudah lama sekali dia tidak menerima warisan, mengapa belum ada tanda-tanda akan pergi? Huaxin mendengar kata-kata itu, bangkit sedikit, dan melihat ke angkasa yang jauh dan berkata, gelombang 8-1 gelombang Zhongwen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Jejak jiwa Yueru baru saja mengalami fluktuasi yang sangat hebat, dan aku khawatir dia akan keluar dari bea cukai dalam waktu dekat. Huayun berkata, menurut kekuatan, warisan peri cahaya bulan, jika kita berhasil keluar dari bea cukai, Paviliun Wanhua kita akan menambah prajurit abadi lainnya. Tapi semua itu tidak penting. Kirim perintah ke bawah. Perbaiki pasukan dan pergi ke Gunung Xuanling dalam 2 hari untuk berduel dengan keluarga kerajaan Xuanling. Tapi Huaxin berbicara sedikit. Baik, Master Pavilion. Huayun mendengar kata-kata itu dan langsung turun untuk membuat persiapan. Fen Tian, setelah waktu ini berakhir, mari kita pergi mengasingkan diri. Huaxin, dengan matanya yang indah penuh kelembutan, membuka mulutnya sedikit, dan setelah berbicara, dia memetik senar untuk dirinya sendiri. Istana kuno yang sunyi. Master Istana, keluarga kerajaan Xuanling yang kuat baru saja mengirim perintah undangan, dan 2 hari kemudian, mereka akan pergi ke Gunung Xuanling untuk membunuh orang-orang jahat dari luar wilayah. Feng Lin, murid tertua di samping, berkata kepada Master Istana. 2 hari kemudian, membunuh ras alien. Apa yang sebenarnya dilakukan keluarga kerajaan Xuanling? Bukti yang ditunjukkan dalam kompetisi sekte sudah cukup untuk membuktikan bahwa mereka memiliki hubungan yang kuat dengan alien. Bahkan jika mereka mengeluarkan semua alien untuk hipotek, mereka masih memiliki aura alien. Orang-orang ini, mata Huang Li berkedip sedikit, berpikir cepat. Master Istana, haruskah kita pergi? Feng Lin, yang berada di sampingnya, tidak dapat menahan diri untuk bertanya ketika dia melihat kepala istana berpikir demikian. Pergilah, tetapi semuanya tergantung pada sekte, kata Huang Li. Hah, Feng Lin sedikit bingung ketika kepala Ola berkata demikian. Istana kuno desolate kita cukup lemah. Jika kita benar-benar melawan keluarga kerajaan Xuanling, kita hanya akan menderita pada akhirnya. Ras-ras jahat di luar wilayah harus disingkirkan, tetapi kita juga harus fokus pada sekte. Juga, dengan paviliun dupa terbakar dan klan Medusa di garis depan, kita dapat memenangkan kemenangan dengan biaya terendah. Kata Huang Li, tetapi kepala Ola, bukankah kita sudah membentuk 8 aliansi pembunuh iblis dengan paviliun Fenxiang? Itu akan sedikit, Feng Lin berkata dengan bodoh. Di matanya, kepala Ola bukanlah orang seperti itu. Kamu secara alami akan mengerti ketika kamu mencapai levelku. Baiklah, ayo kita bersiap. Kumpulkan yang kuat, soal bertarung atau tidak, itu bukan urusan kita. Kata Huang Li. Ya, Feng Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, lalu turun. Semua yang kulakukan hanya demi sekte.
Kuharap dia bisa memahaminya di masa depan, kata Huang Li, dan mengangguk diam-diam. Jelas, sebagai kepala aula, dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Lembah dan Gui, perjalananmu ke paviliun pembakaran dupa sedikit berkonflik. Di sebuah rumah kayu, dua lelaki tua berdiri di atas kursi, salah satunya tampak agak lemah dan menjadi yang pertama berbicara. Kakak senior, tindakan keluarga kerajaan Xuanling seperti ini tidak diragukan lagi menyatakan perang dengan semua sekte kita di Xuantian Santian. Aku hanya Pil yang menjanjikan kesiapan tempur. Mengenai pertempuran, kami para alkemis tidak pandai melakukannya. Terlebih lagi, Xuan Tiantian terlihat seperti ini. Sebagai Dangu, tentu saja kami harus melakukan sedikit usaha. Berjanjilah untuk menyiapkan Pil untuk pertempuran, sehingga kita dapat menyelamatkan murid-murid kita dari kerugian. Hantu Pil Ye Qingtian berkata, lupakan saja, sekarang lembah dan ada di tanganmu. Pro dan kontranya adalah untuk kamu pertimbangkan. Aku tidak bisa banyak membantumu lagi. Dan Xian berkata dengan lemah. Kakak senior, kamu, Ye Qingtian tidak dapat menahan diri untuk bertanya seolah-olah dia menyadari implikasi dan Xian. Batas waktu semakin dekat, aku akan mundur. Hidup atau mati, semuanya tergantung pada kehendak Tuhan. Setelah berbicara, sosok dan Xian melintas dan menghilang langsung di sini. Rumah boneka, sampaikan perintahku. Panggil murid-murid rumah boneka, dan 2 hari kemudian, pergilah ke Gunung Xuanling untuk bertarung demi hidup dan mati. Kepala rumah boneka berkata kepada para elit di rumah boneka. Perkuat bonekaku. Ketika para murid di istana mendengar kata-kata itu gelombang, mereka semua mengangguk, jelas mereka sudah tahu pentingnya masalah ini. Wan Jianmen, perbaiki para murid di bawah sekte. Ikuti aku ke Gunung Xuanling dalam 2 hari. Wan Jianmen kita, sebagai pemimpin sekte super, tentu saja tidak bisa mundur. Ambil 2 pedang abadi dan serang bersama. Dan Jiu Jianxian juga mengeluarkan perintah satu persatu. Purgatory Hall, kepala istana, baru-baru ini, di antara keluarga kerajaan Xuanling, para pembangkit tenaga listrik telah berkumpul, dan mereka tampaknya merencanakan rencana besar. Dan para bawahan juga menemukan bahwa ada 3 orang kuat di keluarga kerajaan Xuanling, dan mereka masing-masing pergi menuju sekte racun, Solomon, dan klan jiwa. Aku tidak tahu mengapa, kata pria berpakaian preman itu. Kumpulkan pasukan dan bawa semua sarana untuk membunuh ras jahat di luar wilayah itu. Setelah 2 hari, kita akan membunuh alien bersama-sama. Setelah selesai berbicara, kepala Aula Purgatory Hall mulai sibuk. 9 bintang jatuh bersamaan, aku khawatir sesuatu yang besar akan terjadi. Xiao Yan, malapetaka ini semua tergantung padamu. Namun, aku masih sedikit penasaran, bagaimana kekuatan Seven Star Dodi di tahap tengah dapat membalikkan keadaan kali ini. Pada saat ini, di lembah astrologi yang jauh, kepala lembah melihat penglihatan di langit malam dengan perubahan kehidupan, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Besok aku akan menjelaskan firasatnya, dan lusa akan resmi dimulai asteris-asteris. Asteris-asteris bagaimanapun, sulit untuk menulis, dan sulit untuk menulis dan menulis ulang, tetapi hari-hari ini aku mencoba yang terbaik untuk memastikan kualitas lebih dan lebih. Malam Xuan Sansan cukup lembut dan indah. Di langit yang dingin, semburan dingin datang. Sekte racun, 5 racun, apa yang terjadi? Aku butuh penjelasan. Master sekte dari sekte racun baru saja meninggalkan paviliun dupa terbakar dan kembali ke markas mereka di sekte racun. Tiba-tiba, sekte racun tampaknya telah dijarah. Seluruh sekte dipenuhi dengan ekspresi yang sangat gugup. Jika bukan karena kehilangan para murid, aku khawatir master sekte racun ini akan langsung marah. Kembalilah ke master sekte. Saat kau keluar, kami telah menjaga diri kami tetap aman. Tetapi aku tidak tahu mengapa, suatu malam, seorang pria kuat yang tidak dikenal datang dan tidak bertanya, dan menerobos masuk ke area terlarang sekte racun kami tanpa izin. Untuk melindungi para saudari di sekte, wakil master sekte bertarung dengan pria misterius itu. Tetapi hanya dalam satu pertemuan, dia terluka parah oleh pria misterius itu. 5 aura racun sedikit tidak stabil, dan jelas bahwa pria misterius itu telah meninggalkannya dengan banyak luka. Lalu, master sekte racun mendengar bahwa dia sudah sangat marah, tetapi dia masih menahan amarahnya dan bertanya. Wakil master sekte Zhouling, itu adalah kekuatan setengah abadi yang asli, dan dia telah mengolah ki pertempuran beracun. Selain itu,
Ini berada di situs sekte racun dan milik mereka sendiri. Saya khawatir mereka memiliki kekuatan untuk melawan pembangkit tenaga listrik peri pertempuran yang sebenarnya, tetapi tanpa diduga bahkan pria misterius itu tidak dapat menahannya secara langsung. Apakah ini berarti Zhou Ling terlalu lemah? Atau apakah orang misterius itu terlalu kuat? Master sekte dari sekte racun bertanya pada dirinya sendiri, bahkan dengan kekuatannya sendiri, dia tidak mungkin menjadi orang kuat yang melukai setengah abadi dengan serius. Pria misterius itu sepertinya tidak akan datang untuk kita. Dia melukai wakil master sekte dan melompat langsung ke area terlarang. Saya tidak tahu mengapa. Kemudian para tetua kita di sekte mengambil tindakan dan pergi ke area terlarang untuk mencari, tetapi tidak ada jejak. Wudu berkata, tidak ada yang hilang. Master sekte racun bertanya, jelas apa yang dilakukan orang misterius ini cukup aneh. Gelombang 8-1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Tidak, Wudu berkata, turunlah dan pulihkan dirimu. Setelah Master Sekte Racun selesai berbicara, dia langsung pergi ke daerah terlarang di Sekte Racun. Tanah terlarang Sekte Racun, ini adalah hutan kecil yang dikelilingi oleh kekuatan khusus. Setiap pembangkit tenaga listrik atau murid yang memiliki tubuh beracun akan meledakkan tubuh beracun di sini, sehingga dapat mengendalikannya secara bertahap. Oleh karena itu, di daerah terlarang sekte racun ini, itu dihasilkan oleh racun yang tak terhitung jumlahnya, dan sejenis racun juga lahir. Hal yang cukup misterius, panduan pengendalian jiwa, benda ini dinetralkan oleh racun yang tak terhitung jumlahnya dan diproduksi secara alami. Benda ini tidak berwarna dan tidak berbau, dan sangat transparan seperti air jernih. Bahkan para dewa abadi yang kuat tidak dapat menemukannya, tetapi efeknya tidak dapat diremehkan. Karena Master Sekte dari Sekte Racun pernah bereksperimen, jika dia terinfeksi dengan pemandu pengendali jiwa ini, dia akan langsung dikendalikan olehnya. Mengenai misterinya, bahkan Master Sekte dari Sekte Racun sendiri tidak mengetahuinya. Pemandu pengendali jiwa telah berada di seluruh Xuanzan selama 3 hari, jadi saya tahu bahwa benda ini adalah racun sungguhan, dan tidak ada yang bisa terjadi. Jika jatuh ke tangan yang salah, itu dapat menyebabkan perang sungguhan. Master Sekte Racun berdiri di luar area terlarang dan bergumam pada dirinya sendiri. Setelah berbicara, sidik jari pada tangan giok ramping itu berubah dengan cepat, dan kemudian saluran ruang angkasa tiba-tiba muncul di depannya, dan Master Sekte dari Sekte Racun langsung mengalir ke dalamnya. Sisi, apakah ada napas orang lain? Master Sekte Racun baru saja memasuki area terlarang, ketika dia mencium napas yang tidak dikenalnya. Dalam napas itu, ada jejak kekuatan api panas, tetapi mengandung kekuatan jahat yang lebih agung. Ups, tepat setelah menemukan aura yang tidak dikenal ini, Master Sekte Racun berseru diam-diam, dan kemudian berlari langsung ke gunung kecil di area terlarang, sebuah ide berani muncul di benaknya. Pada saat ini, Master Sekte Racun sudah berdiri di gunung racun, dan tanah di sini telah berubah menjadi hitam karena penetrasi racun. Apakah kamu baik-baik saja? Setelah beberapa saat, Master Sekte Racun datang langsung ke pusat area terlarang. Segera, melihat batu bundar di tengah, botol giok halus perlahan berputar di udara, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerakkan matanya sedikit. Apa yang ada di dalam botol giok ini adalah panduan pengendalian jiwa. Jangan meremehkan botol giok seukuran tamparan, bahkan setetes kontrol jiwa masih dapat mengendalikan seluruh pasukan besar setelah pengenceran, belum lagi botol seukuran tamparan seperti itu. Tidak, saat berikutnya, ketika Master Sekte Racun hendak berbalik dan pergi, matanya yang indah hanya menatap botol giok di depannya, dan keanehan terpancar darinya. Karena intuisinya, Master Sekte Racun tampaknya berpikir bahwa ada sesuatu yang salah dengan botol giok ini, jadi untuk berjaga-jaga, sangat penting untuk memeriksanya dengan mudah. Segelnya, angkat, masalah pengendalian jiwa sangat penting, dan Master Sekte Racun tidak berani ceroboh, dan segera mengambil tindakan untuk menghilangkan segel di sekitar botol giok. Sabu, dan saat Master Sekte Racun mengangkat segel, botol giok itu juga dikembalikan ke tangannya. Tangan giok itu baru saja jatuh ke tangan Master Sekte Racun, tidak ada suhu, dan tidak ada perubahan, seolah-olah tenang. Ini, dan botol giok itu baru saja kembali ke tangan Master Sekte Racun, tetapi wajahnya menjadi jelek, dan sedikit ketakutan mengalir ke dalam hatinya. Bajingan sialan, setelah beberapa saat, aura ganas Master Sekte Racun tiba-tiba meledak, dan racun mengerikan itu menyapu tempat itu.
Master Sekte Racun secara alami sensitif terhadap racun karena ia memiliki tubuh beracun yang mengerikan. Semakin keras racunnya, semakin besar fluktuasi tubuhnya, tetapi saat ini Master Sekte Racun memegang botol giok gelombang-gelombang tidak ada fluktuasi di tubuhnya. Ini berarti bahwa cairan tak berwarna dan transparan di dalam botol giok di depan Anda sama sekali bukan panduan pengendali jiwa. Panduan pengendalian jiwa telah dicuri. Brengsek. Panduan pengendalian jiwa akan mengendalikan bahkan para abadi yang kuat untuk sementara. Bahkan jika aku telah mempelajarinya selama bertahun-tahun, aku masih belum menemukan cara untuk menyelesaikannya. Siapa yang melakukan ini? Master Sekte Racun menyingkirkan botol giok dan berkata dengan genit, suaranya penuh kecemasan. Dia tahu bahwa bahaya dari benda ini jauh lebih mengerikan daripada keluarga kerajaan Xuanling. Benda ini seperti racun yang mematikan, karena hanya dengan itu, pasukan besar dapat dibuat. Keluarga kerajaan Xuanling. Setelah beberapa saat, Master Sekte Racun mendapatkan kembali kewarasannya dan kemudian berbicara. Bagaimanapun, menurut perilaku keluarga kerajaan Xuanling, sangat mungkin mereka adalah. Tetapi seharusnya tidak. Xuan Sansan ini, yang dapat melukai setengah abadi dengan satu pukulan, aku khawatir kekuatannya harus melampaui Dosian Bintang 1, dan Dosian Bintang 2, aku khawatir hanya ada satu orang di seluruh Xuan Santian. Apa yang terjadi? Tidak, masalah ini terlalu penting, kita harus pergi ke paviliun Fenxiang untuk berdiskusi dengan Fentian. Jika benar-benar dicuri oleh keluarga kerajaan Xuanling, aku khawatir upacara pemusnahan iblis kali ini tidak akan sesederhana itu. Setelah ketua sekte racun selesai berbicara, sosoknya melintas dan menghilang langsung di sini, tanpa henti menghadap lokasi paviliun dupa terbakar. 4 lagi, malam Xuan Sansan cukup mengharukan, dan aku tidak tahu apakah itu emosi Changtian ketika dia melihat konspirasi keluarga kerajaan Xuanling atau sesuatu yang lain. Setelah Master Sekte dari Sekte Racun mengetahui bahwa panduan pengendalian jiwa telah dicuri, dia segera menyelesaikan urusan sekte, dan kemudian pergi menghadap lokasi paviliun dupa terbakar. Dan malam ini, ruang di luar paviliun dupa terbakar tidak mau diam. Sabu, di atas gunung, patahan batu besar dan kecil terus muncul. Jelas, medan di sini cukup berbahaya. Orang ini, sepertinya dikendalikan oleh seseorang. Pada saat ini, di balik batu besar, sesosok bergumam dan berkata dengan suara yang dalam. Di tubuhnya, luka besar dan kecil sangat mencolok. Susu, mengikuti sosok di belakang batu, seseorang yang ditutupi jubah hitam perlahan membuat suara yang agak aneh di batu gunung di depannya. Sialan. Kapan keluarga kerajaan Xuanling tampak seperti orang yang begitu kuat? Sosok di balik batu itu memperhatikan pria berjubah hitam itu berjalan perlahan menuju tempat persembunyiannya, dan tak dapat menahan diri untuk berkata, Fentian, jangan bersembunyi. Hari ini, kau akan mati. Pria berjubah hitam itu tiba-tiba mengeluarkan suara yang agak arogan, bergema di seluruh gunung. Fentian telah berusaha menyelidiki kolusi antara keluarga kerajaan Xuanling dan klan jahat asing sejak kompetisi sekte dimulai, jadi dia beberapa kali menyerbu keluarga kerajaan Xuanling. Pergilah, tidak ada bahaya. Namun yang tidak diduga Ling Fentian adalah saat dia hendak mengetahui konspirasi keluarga kerajaan Xuanling kali ini, dia malah dikejar dan dibunuh oleh pria misterius di depannya ini, dari dalam keluarga kerajaan Xuanling hingga ke tempat ini, jika bukan karena kemampuan luar biasa Fentian. Aku khawatir itu sudah menjadi jiwa bawahannya. Dan yang tidak diduga Fentian adalah kekuatan orang misterius di depannya ini sebenarnya lebih kuat dari dirinya. Dia sudah berada di tahap awal Dosian Bintang 2, jika dia lebih kuat dari dirinya sendiri, maka tidak diragukan lagi. Bagaimanapun, dalam pertempuran para dewa, bahkan perbedaan level yang kecil saja sudah cukup untuk menentukan hasilnya. Masih ada jalan panjang yang harus ditempuh dari paviliun Fenxiang, jadi meskipun sekuat Fentian, masih agak tidak berdaya. Dia hanya antek keluarga kerajaan Xuanling. Fentian menatap pria misterius yang semakin dekat, dan tidak bersembunyi. Dia berjalan keluar dari belakang batu dan berkata kepada pria misterius itu. Haha, dulu, aku tidak berada di keluarga kerajaan Xuanling, jadi aku membiarkanmu melakukan kesalahan, tetapi sekarang aku sudah mengurus hal-hal lain. Berikutnya adalah dirimu. Ketika kau terbunuh, suatu hari nanti, seluruh Xuan Santian akan dikubur bersamamu. Pria misterius itu berkata dengan tenang. Benarkah? Aku tidak tahu keluhan macam apa yang akan ada dalam sehari. Mendengar ini,
Fen Tian tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, dengan ragu. Mengetahui terlalu banyak tidak baik untukmu. Kekuatanmu di tahap awal Douxian Bintang 2 sangat kuat. Namun, sudah waktunya untuk berangkat. Di akhir kalimat, lingkaran api merah menyala keluar dari tubuh pria misterius itu, menyerang Fen Tian. Kekuatan Yanqi. Penglihatan Fen Tian begitu tajam, api merah menyala ini baru saja muncul, dan dia tiba-tiba merasakan gelombang yang familiar, dan dia terkejut. Itu benar, hadiahnya adalah mengirimmu ke neraka, dan pria misterius itu tidak terlalu takut pada Fen Tian. Bagaimanapun, perbedaan kekuatan langsung antara keduanya terlalu jelas, jadi dia tidak khawatir. Tidak bagus, lari, dan Fen Tian juga seseorang yang membuat keputusan yang menentukan. Dia tahu bahwa orang misterius di depannya lebih kuat darinya, dan dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menang jika dia tetap di sini. Sudah terlambat, pria misterius itu dikelilingi oleh api merah menyala, dan sebelum Fen Tian bisa melarikan diri, lingkaran api merah menyala menyerang Fen Tian secara langsung. Gelombang 8-1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Alam api, melihat waktu bernapas yang singkat, sekelilingnya dikelilingi oleh api merah menyala ini, dan perasaan berat datang, dan wajah Fen Tian menjadi semakin serius. Serigala biru mendalam, tetapi saat domain api terbentuk, pria misterius itu memanggil sedikit. Serigala Changsuan, Xuan Chang, leluhur keluarga kerajaan Xuanling. Melihat pemandangan ini, bahkan Fen Tian, yang selalu tenang, menjadi pucat. Dikabarkan bahwa leluhur keluarga kerajaan Xuanling, Xuan Chang, telah berbakat sejak kecil, dan serigala Changsuan adalah produk dari wilayah kekuasaannya. Dia pernah menggunakan trik ini ketika dia adalah seorang pejuang abadi bintang 1 untuk membunuh seorang pejuang abadi bintang 2. Burning Tian tidak dapat menahan diri untuk mengingatnya. Saat suara Fen Tian jatuh, ruang misterius seluas ratusan meter muncul di wilayah api. Lorong ruang angkasa beberapa ratus meter baru saja muncul, dan tiba-tiba rune kecil yang tak terhitung jumlahnya yang diukir dengan fluktuasi misterius muncul, dan di tengah lorong ruang angkasa, seorang Raja Serigala tiba-tiba menginjak kaki depannya, yang langsung tercermin di pupil Fen Tian. Itu adalah Raja Serigala dengan rambut perak di sekujur tubuhnya, anggota tubuh yang kuat, dan tanda misterius di dahinya, yang menunjukkan aura raja sepenuhnya. Serigala Changsuan, bunuh dia untukku. Melihat kemunculan Raja Serigala, pria misterius itu memerintahkan. Wow, Serigala Changsuan mengangkat kepalanya yang sombong ketika mendengar kata-kata itu, dan kemudian rune misterius di atas kepalanya bersinar terang. Saat berikutnya, seluruh tubuhnya berubah menjadi busur dan anak panah perak, dan melesat langsung ke Fen Tian. Kuali surga yang terbakar, lindungi aku. Pada saat ini, Fen Tian juga tahu bahwa tidak ada harapan untuk melarikan diri, jadi matanya tenggelam, dan kekuatan yang sangat mengerikan meletus. Bum bum bum, busur dan anak panah perak itu seperti guntur, sangat cepat, dan langsung mengenai Fen Tian. Di depan Fen Tian, sebuah kuali raksasa misterius yang juga diukir dengan rune kecil yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul, dan kedua kekuatan itu langsung menemui jalan buntu. Di antara dua dewa petarung bintang, bahkan jika itu kecil, itu dapat menentukan hasilnya. Jadi, surga yang terbakar, mati, dan lelaki misterius itu tidak dapat menahan diri untuk tidak meraung ketika dia melihat perlawanan Fen Tian yang begitu keras. Xuan, Raja Xuanling, apakah kau mengendalikannya? Namun Fen Tian tidak dapat menahan pupil matanya mengecil ketika dia mendengar tawa liar ini. Bang bang bang, saat berikutnya, busur dan anak panah perak itu langsung menghantam Fen Tian Ding, dan kemudian menembus tubuh Fen Tian dengan keras. Puff, Fen Tian terluka sangat parah sehingga dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menyemburkan seteguk darah, napasnya tiba-tiba melemah. Seperti yang diharapkan dari Fen Tian. Dan lelaki misterius itu tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut ketika dia melihat Fen Tian seperti ini. Serangan serigala Changsuan tadi mengenai titik vital Fen Tian, dan itu dapat membunuhnya dengan satu pukulan, tetapi pada akhirnya, Fen Tian memindahkan tempat dia menyerang, jadi Fen Tian hari ini hanya terluka parah, tidak dalam keadaan jatuh. Kau sangat pintar, jika kau tidak mengalihkan serangan serigala Changsuan di saat-saat terakhir, aku khawatir kau akan menjadi mayat sekarang gelombang tapi tidak masalah, aku tidak percaya kau bisa selamat di ronde kedua. Ayo mati. Setelah pria misterius itu selesai berbicara, ada gelombang yang menakutkan di pupil serigala Changsuan,
seolah-olah dia penasaran bahwa sosok di depannya tidak jatuh di bawah pukulannya. Sialan, meskipun Fentian tidak terluka parah oleh serangan serigala Changsuan, dia terluka parah setelah menembus tubuhnya. Bang bang bang, saat berikutnya, ruang yang dikelilingi oleh medan api tiba-tiba menghasilkan suara yang menghancurkan. Langit penuh dengan racun. Setelah beberapa saat, di alam yang hancur, kemarahan genit, penuh amarah, langsung menyerang pria misterius itu. Master Sekte dari Sekte Racun, apakah Dewa Pejuang Bintang 1 sudah lengkap? Mundur, pria misterius itu membuat keputusan hanya dalam beberapa tarikan napas. Brengsek, jangan lari. Pemimpin Sekte Racun tidak dapat menahan diri untuk mengumpat. Fentian, kamu baik-baik saja. Melihat pria misterius itu pergi, pemimpin Sekte Racun buru-buru mendukung Fentian dan bertanya dengan khawatir, tetapi pemimpin Sekte Racun memikirkan Fentian dan tidak menyadari bahwa pria misterius itu memiliki kendali jiwa. Kembalilah ke Sekte, kata Fentian, dan langsung pingsan. Pemimpin Sekte Racun mendengar kata-kata itu dan membawa pavilion dupa Fentian Chow bersamanya. Haha, Fentian terluka parah. Pemandu kendali jiwa juga ada di tangan. Sekarang semuanya sudah siap, hanya angin timur. Di markas besar keluarga kerajaan Xuanling yang jauh, pupil mata Raja Xuanling sedikit terbuka, dan dia berkata dengan jahat. Malam ini jelas merupakan malam insomnia bagi banyak orang kuat, dan pavilion pembakaran dupa sudah larut malam, tetapi juga terang benderang. Sabu-sabu, di malam yang gelap, angin sepoi-sepoi bertiup, dan sosok tampan memeluk sosok yang agak tampan dan terbang langsung menuju markas pavilion Fenxiang. Siapa? Berhenti. Ini adalah wilayah pavilion pembakaran dupa. Jika Anda melangkah maju, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Beberapa sosok yang bertanggung jawab atas patroli melihat ke arah dua orang yang cepat dan seperti hantu itu dan tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Pergi." Pada saat ini, melihat orang di lengannya dengan penampilan yang begitu menyakitkan, dan bahkan kerangka yang mencolok di dadanya, Master Sekte-Sekte Racun segera berteriak, lalu membawa Fentian dan melompat ke pavilion Fenxiang. Seseorang telah memasuki sekte, sosok yang berpatroli itu hanya ingin mengirim sinyal, tetapi dihalangi oleh sosok yang dikenalnya. Ayo, jangan sebutkan urusan hari ini kepada orang lain. Sosok Zujin, seperti hantu, muncul di belakang sepasang pria yang berpatroli. Ya, Tetua Su, sosok patroli itu tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Ayo pergi." Setelah Zujin selesai berbicara, dia langsung mengikuti. Kediaman Burning Heaven, Master Sekte Racun, apa yang terjadi? Master Sekte Racun mengirim Fentian kembali ke pavilion Fenxiang, dan kemudian hanya menangani luka-luka Fentian. Melihat bahwa rasa sakit Fentian sedikit berkurang, dia merasa sedikit lega. Aku punya sesuatu untuk dicari Fentian, jadi aku datang dari Sekte Racun semalam. Hanya saja ketika aku datang ke sini, aku melihat seseorang menghalangi Fentian. Bahkan dengan kekuatan Fentian, dia masih tak terkalahkan. Master Sekte Racun menggelengkan kepalanya sedikit. Ada berapa orang di sana? Zujin cukup terkejut ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata langsung. Untuk mengetahuinya, kekuatan Fentian saat ini adalah petarung abadi bintang 2, belum lagi Xuan Santian, aku khawatir dia bisa berjalan menyamping di benua Xuanling, bagaimana mungkin? 1. Master Sekte Racun ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Apa?" 1. Mendengar Master Sekte Racun berkata demikian, bahkan ekspresi Zujin menjadi aneh. Sepertinya kali ini, segalanya tidak sesederhana yang kita kira. Master Sekte Racun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Lalu masalah aliansi iblis penghancur 8 sekte, apakah masih berlangsung?" Melihat Fentian terluka parah, aku khawatir dia tidak akan bangun dalam beberapa saat. Sekte super dengan pikiran yang berbeda. Masalah aliansi penghancur 8 sekte tentu saja akan terjadi. Masalah Fentian, jangan disebarluaskan. Dia telah bekerja keras selama bertahun-tahun, kali ini, biarkan aku membagi kekhawatirannya untuknya. Kali ini, aku akan membawa Panji. Setelah Master Sekte Racun berkata, dia menatap Fentian dengan enggan. Jaga dia. Setelah meninggalkan kalimat, Master Sekte Racun berbalik dan kembali ke Sekte Racun. Surga yang terbakar. Tentu saja, kau dan Huasin lebih cocok. Aku hanya orang dengan kehidupan yang menyedihkan. Baiklah, kali ini biarlah aliansi iblis penghancur 8 sekte membalas kebaikan penebusanmu. Dalam hal ini, keduanya cantik,
aku telah membalas kebaikanmu, dan aku bisa membiarkanmu dan Hua Xin bersama dalam hubungan yang baik. Aku hanya tidak tahu mengapa hatiku begitu sakit. Master Sekte, racun bergumam pada dirinya sendiri dalam perjalanan kembali ke Sekte Racun, dan air matanya perlahan mengalir turun. Keesokan harinya, ketika sinar matahari pertama menyinari bumi di pagi hari, itu menandakan dimulainya hari yang indah, tetapi itu juga melambangkan bahwa ini adalah hari terakhir sebelum upacara pemusnahan iblis keluarga kerajaan Xuanling. Selama 2 hari terakhir, Xiao Yan tidak berlatih kultivasi, tetapi bergaul dengan banyak saudara di pavilion Fenxiang, yang membuat Xiao Yan, yang telah fokus pada kultivasi untuk sementara waktu, merasa betah. Besok akan menjadi hari ketika keluarga kerajaan Xuanling akan mengadakan upacara pemusnahan iblis. Xiao Yan duduk di istana surgawi dan berkata dengan saudara seniornya dan beberapa orang lainnya sambil minum anggur dan makan. Jangan khawatir, saudara muda, ada Master Pavilion dan yang lainnya dalam masalah ini, jadi kita tidak perlu khawatir tentang itu. Tampaknya melihat kekhawatiran Xiao Yan, dia segera membuka mulutnya untuk menghiburnya. Aku hanya tidak tahu mengapa, tetapi aku tiba-tiba merasa sedih. Ayo, saudara senior, mari kita lakukan. Xiao Yan juga tidak mengatakan omong kosong, dan langsung mulai minum dengan saudara senior. Saudara muda Xiao Yi, minumlah. Ngomong-ngomong, mengapa kamu tidak melihat saudara Long Yi? Saudara senior itu tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Kakak, dia sepertinya dipanggil Zhu Jin, aku tidak tahu mengapa. Xiao Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, ayo, kita minum. Xiao Yan, biar ku beritahu, saat kau mengalahkan orang-orang dari keluarga kerajaan Xuanling di Sungai Darah, kau tidak begitu mendominasi. Setelah 3 kali minum anggur, aku kembali. Sementara Xiao Yan, Xiao Yi dan 7 orang di istana surgawi sedang makan dan minum, Long Yi juga kembali ke sini. Kakak, apa yang mereka cari darimu? Xiao Yi di samping jelas sedikit terkejut bahwa pejabat senior pavilion Fenxiang memanggil Long Yi untuk rapat. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Apakah kamu ingin mendengar kebenarannya? Long Yi tidak terlihat begitu baik saat ini, jadi dia langsung mengambil semangkuk anggur dan meminumnya sekaligus. Hah, dengan penampilan Long Yi seperti ini, semua orang mengalihkan perhatian mereka ke Long Yi. Solomon dan cabang ras jiwa di Xuantian Shan. Kepunahan total. Di antara mereka, Solomon adalah 2,5 abadi, dan 2 abadi petarung berasal dari klan jiwa. Orang kuat Dou di bintang 9 tidak sedikit. Setelah minum semangkuk anggur, Long Yi berkata dengan sungguh-sungguh. Apa? Dan saat Long Yi berbicara seperti ini, seluruh ruangan menjadi sunyi senyap. Markas besar klan jiwa tidak berada di benua Xuanling, dan pasukan klan jiwa tersebar di seluruh benua Dou di Xifang, tetapi kekuatan mereka tidak boleh diremehkan. Selain itu, dengan tambahan kekuatan teratas Solomon, di antara kedua kekuatan itu, 2,5 abadi dan 2 abadi petarung jatuh sepenuhnya. Apakah ada petunjuk? Xiao Yan bertanya dengan ekspresi getir. Menurut informasi orang-orang yang pergi untuk menyelidiki, saya khawatir itu tidak ada hubungannya dengan keluarga kerajaan Xuanling. Kata Long Yi, keluarga kerajaan Xuanling, kapan mereka menjadi begitu kuat? Klan jiwa memiliki banyak metode gelombang 2 abadi yang bertarung itu pasti lebih kuat daripada pembangkit tenaga listrik biasa. Dengan bunga yang jatuh seperti itu, bukankah itu berarti seseorang di keluarga kerajaan Xuanling telah mencapai penyempurnaan Kaisar Bintang Dou atau bahkan 2 Xingdouxian? Xiao Yan tidak dapat menahan diri untuk berkata, mungkinkah itu kekuatan ras alien? Tetapi setengah dari utusan iblis darah di Gorevians, utusan keempat dan utusan kiri Gorevian telah terbunuh sendiri. Sekarang kekuatan Gorevians paling banter adalah utusan iblis darah, utusan Gorevian kanan dan beberapa ikan lain-lain. Xiao Yan berkata dengan suara yang dalam di dalam hatinya. Selanjutnya, 8 aliansi pembunuh iblis sekarang telah mundur dari 4, dan hanya Purgatory Hall yang bersedia maju dan mundur bersama kita. Long Yi Zaidu berkata, sialan, dapat dikatakan bahwa ini adalah pohon yang sepi. Dan wajah kakak senior Mutia Nyuan juga menjadi sangat serius. Jika penghancuran Solomon dan klan jiwa benar-benar dilakukan oleh Xuanling, saya khawatir di seluruh Xuan Shantian, tidak ada seorang pun yang memiliki kekuatan untuk bersaing dengan mereka. Besok, saya khawatir akan ada badai berdarah. Dan Xiao Yan juga melihat keluar ruangan dan bergumam pada dirinya sendiri.
Itu hanya seorang petarung abadi bintang 2. Setelah menggunakan jimat pemakan jiwa dan lonceng sungai darah, mustahil untuk melawannya. Tampaknya dia telah merasakan pikiran Xiao Yan, dan pemakan jiwa di tubuhnya juga tertawa. 9 bintang telah jatuh, 3 di antaranya telah jatuh. Master Sekte Solomon dan Klan Jiwa, 2 orang abadi yang bertarung. Rencana Raja Xuanling sudah dimulai. Di lembah astrologi, hanya pemilik lembah yang bergumam sendiri.